Kenapa mereka baca Quran dengan mushaf seperti ini? Kenapa tak dengan hafalan saja? Ibadah bukan ya? Ibadah tak, Pak? Ibadah. Bank konvensional riba, tapi menghimpun dana untuk bangun masjid, bangun markas sunnah, pakai bank BCA, pakai bank BRI. BRI itu konvensional atau bank syariah? Jadi kadang-kadang kaji untuk orang, Pak, dan untuk awak. Sudah itu tidak ada dalil dengan tidak terima dalil orang, dua yang berbeda. Tidak ada dalil dengan tidak paham dalil, dua yang berbeda lagi. Orangnya mana satu nih, Pak? Tak terima dalil kita, tak paham dalil, atau apa dia? Biar jangan sunnah itu hanya sekedar pengakuan. Kalau kita ngaku kan kita pun bisa, semua orang bisa. Tapi kan real, yang mana yang betul-betul sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah dimanapun berada. Belakang saya ini adalah asrama para santri tahfiz Quran Pondok Pesantren Nurul Azhar 1. Alhamdulillah dalam perjalanan panjang dari mulai tanah wakaf, rumah guru yang sekarang dipakai untuk asrama, karena ini akan ditempati insya Allah bulan depan. Kemudian ada pendopo, berjalan dengan lancar, jamaah dimanapun berada yang selama ini mensupport program pembangunan pesantren Nurul Azhar di Riau, berkah selalu. Kita masih akan terus melanjutkan karena mencetak para penghafal Quran, para da'i menuju dakwah, menjadi juru dakwah di berbagai tempat, bil khusus di Riau. Mari kita support. Manjahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah berjihad fisabilillah. Kalau kita bukan da'i, kita bukan penghafal Quran, dengan mensupport pesantren Nurul Azhar, maka kita sudah ikut berperan dalam dakwah. Mari kita bantu, donasi kita salurkan melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661, atau Bank Syariah Indonesia 147 6-nya 7 kali 666 6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau penjelasan Ustaz ini? Tanya baliknya, Pak. Saya baca Quran dari mushaf seperti ini, ada nggak di Al-Quran dalilnya? Baca di sini nih, ada nggak dalilnya? Atau Nabi pernah nggak baca Quran dengan Quran seperti ini? Tak. Paham ya? Kenapa mereka baca Quran dengan mushaf seperti ini? Kenapa tak dengan hafalan saja? Ibadah bukan ya? Ibadah tak, Pak? Ibadah. Ada enggak zaman Nabi buat masjid seperti RJ itu? Seperti Abu Darda? Zaman Nabi masjid tanah lantainya, Pak. Ya kan? Jadi kalau dibuat bahwa Nabi tak, buat argumen Nabi tak pernah melakukan, sahabat tak pernah melakukan, berarti Bapak ini hidupnya berbagai cara yang Bapak lakukan hari ini, janganlah ikuti cara-cara kami. Biarlah kami berkembang terus. Bapak kemana-mana seperti Nabi lah Bapak buat masjid lantainya tanah, jangan pakai keramik, jangan pakai karpet, mana-mana pakai onta, pakai sendalnya sendal tengkelek. Tahu tengkelek? Iya kan? Tidurnya jangan pakai spring bed, Pak. Nabi itu bahkan berbekas punggung beliau kalau tidur itu. Kenapa? Dia kasar alas tempat tidur Nabi itu. Paham? Jangan suruh pakai HP, Pak. Orang ini kan kadang-kadang kan, jangan interaksi dengan bank itu riba, bank itu tak boleh. Dilakukanlah berbagai pinjam-meminjam. Pas ditanya, Pak, ini uangnya Pak pinjam ini berasal dari mana? Bapak ambil dari mana? Dari bank, kata dia. Paham? Dia buat katanya berbagai sistem transaksi syariah, tidak non bank. Dipinjamkan ke orang, dijual ke orang, sistem murabahah, mudharabah.
Kata dia bank itu haram, bank itu riba. Pas kita tanya, dana yang bapak pinjamkan ke orang ini semua bapak ambil dari mana tadi? Dari bank, kata dia. Untuk orang haram, untuk awak tidak haram rupanya. Bank konvensional riba, tapi menghimpun dana untuk bangun masjid, bangun markas sunnah, pakai bank BCA, pakai bank BRI. BRI itu konvensional atau bank syariah? Jadi kadang-kadang kaji pun untuk orang pak dan untuk awak. Paham ya? Ini kan tak pernah zaman Nabi baca Quran, lihat mushaf kan? Zaman Nabi belajar buku agama dengan buku fikih, buku tauhid, buku hadis. Ada buku hadis Sahih Bukhari zaman Nabi? Tak ada. Paham tak? Kalau kata tak dibuat Nabi, tak dibuat oleh sahabat, itu tak ada dibuat semua pak. Jadi yang tak dibuat itu apa? Hadis ini menjelaskan ma laisa minhu, yang bukan berasal dari ajaran agama, yang dia bertentangan dengan dalil agama. Makanya Imam Baihaqi meriwayatkan dari Imam Syafi'i, al-muhdatsatu darban, bahwa perbuatan-perbuatan yang tak dibuat oleh Nabi dan sahabat itu ada dua pembagiannya pak. Satu, dia bersejalan sinkron dengan dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang satu lagi, dia bertentangan. Yang mana boleh kita buat? Yang dia sejalan. Yang bertentangan yang tak boleh dibuat. Saya sudah nukilkan dua dalil Quran, dua dalil hadis tadi, untuk menjadi argumentasi bahwa maulid Nabi itu ada dalil umum Al-Quran dan hadis. Orang itu kan bilang Nabi tak maulid. Pertanyaannya, apakah betul Nabi tak maulid? Jangan-jangan dia tak tahu, atau dia tak terima dalil kita. Kan tadi sudah saya bacakan, ya kan? Kan beda pak. Tidak ada dalil dengan tidak tahu dalil, itu dua hal yang berbeda. Sudah itu tidak ada dalil dengan tidak terima dalil orang, dua yang berbeda. Tidak ada dalil dengan tidak paham dalil, dua yang berbeda lagi. Orangnya mana satu nih pak? Tak terima dalil kita, tak paham dalil, atau apa dia? Dalil tadi boleh dikaji semua pak, boleh dibuka tafsir, berbagai tafsir. Nah itu pak. Jadi tidak dibuat Nabi, suruh dia buka semua yang ada di badannya tak pernah lakukan di zaman Nabi, jangan kau pakai itu. Biar sunnah betul, murni sunnah. Biar jangan sunnah itu hanya sekedar pengakuan. Kalau kita ngaku kan kita pun bisa, semua orang bisa. Tapi kan real, yang mana yang betul-betul sunnah. Cukup pak. Saya dengar sudah ada nisa di situ. Masalahnya kalau saya sambung boleh juga, cuma nanti yang lain ngotot, kita isyak lagi ustaznya. Cukup ya. InsyaAllah kita sambung nih akan datang. Terima kasih. Setidak-tidaknya Bapak Ibu paham bahwa kita buat maulid Nabi itu, dia bukan sekedar kita senang-senang buat, tapi ada ijtihad ulama dari Al-Quran, dari hadis. Dan kalau kita lihat lebih detail, yang menceritakan tentang sejarah maulid Nabi ini rata-rata ulama yang dia kategorinya al-hafiz dalam bidang hadis. Artinya yang menceritakan generasi berikutnya dan yang membuat, yang menyetujui adalah para ulama yang sangat pakar dalam bidang hadis. Sehingga orang-orang tadi tahu satu dua hadis pak, bisa diadu dengan ulama ahli hadis yang al-hafiz tadi. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.